Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan di mana malam hari ini menjelang final. Jadi memang kalau sudah di ujung-ujung ibarat main bola ini. Kalau malam 10 pertama itu penyisihan masih ramai itu. Ya kan? Jadi malam kedua mulailah eliminasi. Itulah jangan untuk audisi. Dangdut apa audisi jarang kayak tereliminasi. Jadi malam 10 kedua babak 8 besar, ya kan? Ini babak semifinal. Ini 5 hari terakhir nanti babak final. Jadi sebenarnya saya ceramah pun di sini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan adik-adik kami yang saya sayangi. Udah bosan sebenarnya bapak dan ibu dengan ceramah, ya kan? Tiap malam. Lanjutnya kita ceramah atau kita langsung sholat aja? Kita panjangkan doanya sama ayatnya. Kayak mana? Kita pendekkan ceramah ini, kita panjangkan ayatnya nanti waktu sholat. Hah? Ini sedang-sedang aja ya. Jadi tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita dari Muhammad Rasulullah SAW. Karena salah satu pertolongan beliaulah yang kita harapkan nanti di akhirat kelak. Jadi tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Amal ibadah kita tak bisa menolong, anak-anak kita tak bisa menolong, doa-doa keturunan, sedekah dan lain-lain tak bisa lagi menolong. Hanya satu-satunya pertolongan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu mari kita membacakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mungkin beberapa malam ini udah malam berapa nih? 29. Oh, malam ke? Oh, 22 nya. Pikir dulu 29. Karena udah lemas menengok semua. Kepikir malam 29 sudah. Jadi ini malam ke-22 penentu, ini malam 10 terakhir. Mudah-mudahan kita masih konsisten dan nanti di ujung kita akan menjadi hambanya yang mendapatkan pertolongan dan dijauhkan dari api. Maka amin. Jadi malam-malam sebelumnya mungkin orang selalu menyampaikan terkait yang namanya ibadah yang harus ditambah dan ditambah, ya kan? Jadi sekarang mudah-mudahan kalau ada yang belum menyampaikan ini jadi ilmu baru, kalau sudah ada jadi pengulang kaji. Ada kata ulama 4 yang harus kita kurangi di dalam bulan Ramadan. Kalau selama ini ustaz-ustaz mungkin menyuruh ditambah, kalau ini ada 4 pula katanya yang dikurangi. Apa itu yang pertama? Yaitu qillatul ta'am. Apa itu qillatul ta'am? Mengurangi makanan atau mengurangi makan atau mengurangi makanan, mana itu? Mengurangi makan. Kenapa harus dikurangi makan? Para salaf ulama dulu mengatakan, man kasuro akaluhu, kasuro naumuhu, wa kasuro kasaluhu. Siapa yang banyak makannya, kata orang itu,
maka banyaklah nanti tidurnya. Ngantuk bawaannya itu ya kan. Kalau udah tegang perut kita ini gara-gara kekenyangan, ngantuk lah jadinya. Ini kan sholat tarawih ngantuk. Kalau kita coba batasi makan kita, buka sekedarnya aja, kurma sebiji 2 biji, minum air putih, baru kalau ada takjil kita minum takjil sedikit. Habis tarawih baru kita makan. Yang aku yakin dan percaya di sholat tarawih dan isya itu kurang itu mengantuknya. Betul nggak? Sahur lagi. Kalau sempat habis sahur banyak makan, ngantuk nggak mau sholat subuh? Ngantuk. Tapi kalau subuh kayaknya nggak makan pun ngantuk itu. Iya kan? Jadi sholat subuh kita kurangi juga makanan-makanan kita untuk bisa lebih fokus kita beribadah. Kemudian apa lagi yang dikurangi? Yang kedua kata ulama kita yaitu qillatul kalam. Dikurangi banyak bicara. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir atau hari kiamat, maka berkata-katalah yang baik. Kalau tak bisa berkata-kata yang baik, maka auliyasmu, diamlah. Jadi ini biasanya penyakit ibu-ibu ini. Kadang menggosip itu suatu hal yang biasa ya, Bu. Tapi kalau di sini nggak ada di mana ini, apalagi di masjid Taqwa ini, Mutakin ini nggak ada ini. Semuanya solehan, Bu. Amin. Amin. Jadi menggosip itu jauh-jauh itu di sini jamaahnya. Nanti kalau di luar sana, Bu, ada yang bilang makna ini. Kalau katanya menggosip, udah kenyang dia, tak pala makan. Kalau udah menggibah, kenyang rasanya, tak pala makan, tak pala minum. Nah itu udah penyakit itu, luar biasa itu. Jadi untuk di ujung-ujung ini, mari kita kurang-kurangi yang namanya betandang sana sini, agar terhindar yang tadi namanya menggosip, menggibah, dan banyak bicara yang tidak penting dan tidak perlu. Apa yang ketiga yang harus dikurangi kata ulama kita, yaitu qillatul naum. Qillatul anam, qillatul naum. Apa itu? Mengurangi tidur. Walaupun kata hadis, orang yang puasa tidur itu adalah ibadah, tapi itu dhaif sebenarnya hadisnya, lemah. Kenapa? Kalau sempatlah kita tidur habis sholat subuh, mudaratnya malahan lebih banyak, bukan ibadah lagi. Kenapa? Rezeki kita pun akan lebih sedikit. Tidur pagi itu katanya, istilahnya itu jangan sampai dipatok ayam katanya rezeki kita, ya kan? Istilahnya maknanya itu apa itu? Jangan kita malahan tidur pagi, maka akan disempitkan rezeki kita. Kemudian dijadwalkannya tidurnya lagi sebelum zuhur harus tidur. Habis zuhur tidur lagi. Sebelum asar tidur, habis asar tidur lagi. Sampai buka puasa. Nah itu ibadah atau enggak itu? Hah? Apa? Pilu. Masuk dari situ. Udah busuk. Takutnya kau tahu. Tak tahu bangun lagi. Tak tahu bangun lagi. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya malam itu adalah untuk istirahat, tapi di dalam Al-Quran juga disebutkan kunu qalilun minal laili wa huwa yastahjaun. Al-Jariyat ayat 7. Mereka itu sangat sedikit tidurnya di malam hari untuk beribadah. Di dalam Al-Quran tidur itu sebagai istirahat, karena yang 3 kali disebutkannya.
Quran surah An-Naba ayat 9, Al-Furqan 78. Baru di ayat kursi ada itu disebutkan juga di situ malam apa tidur istirahat. Ada 3 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi di dalam ayat yang lain juga mengatakan bahwasanya di dalam bulan Ramadan sedikitkanlah tidur untuk beribadah. Makanya kita 10 hari terakhir ini dianjurkan Rasulullah untuk iktikaf. Apa itu iktikaf? Berzikir di malam hari, sholat. Apa iktikaf itu banyak yang bisa kita lakukan. Zikir, baca Quran, sholat malam. Sholat malam ini banyak, termasuk tasawuf witir, sholat tahajud, sholat taubat. Banyak yang kita lakukan untuk iktikaf. Itulah yang dianjurkan 10 hari terakhir. Bukan banyak-banyak nyiapkan kue, bukan banyak-banyak untuk beli baju baru, tapi iktikaf. Yang terakhir, yang keempat katanya, yang harus dikurangi adalah qillatul anam, yaitu kurangilah katanya bergaul ataupun berkumpul-kumpul yang tak ada manfaatnya. Jadi inilah ada 4 yang harus kita kurangi di dalam bulan Ramadan. Kurangi makan, kurangi bicara yang tidak baik, kurangi tidur yang tidak jadi ibadah nantinya, dan yang keempat adalah kurangi berkumpul-kumpul yang tidak bermanfaat. Kalau berkumpul untuk ceramah kayak gini bermanfaat nggak? Mudah-mudahan di luar juga pembahasannya sama. Iya, jadi dapat ilmu juga di dalam, dapat ilmu juga di luar. Mudah-mudahan kita ini masih satu majelis, walaupun lain dinding. Ya kan Pak? Iya. Jadi di luar itu malah orang tua saya itu. Makanya saya di sini sebenarnya segan untuk berceramah karena ilmu saya masih sedikit. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Allahumma bi'la pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.